Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai soal tes esai. Nah, pada mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran, kami beranggotakan saya Davita Mulia Agustin dengan NIM 046, rekan saya Averila Dwi Endri Prasetya dengan NIM 047, lalu Huda Siva Rohman dengan NIM 219 dan Aulia Setia Prawitya dengan NIM 271. Baik, yang pertama adalah pengertian dari soal tes esai. Jadi, soal tes esai adalah jenis tes dalam bentuk uraian yang biasanya itu digunakan untuk mengukur tingkat kognitif peserta didik yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Nah, soal tes esai itu juga kadang-kadang disebut sebagai soal tes yang subjektif. Nah, kenapa subjektif? Karena hasil dari soal tes esai itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini itu ada 4 faktor yang mempengaruhi hasil tes dari soal esai. Yang pertama adalah faktor alat ukur atau soal tes itu sendiri. Nah, soal yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa itu haruslah baik. Nah, kategori baik di sini itu harus mencakupi 4 persyaratan atau memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama ada valid atau sahih, yang dimana soal tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Lalu, yang kedua ada reliable atau dapat dipercaya, yang artinya hasilnya itu relatif tetap jika diwujudkan berulang-ulang. Yang ketiga ada objektif, di mana tidak ada unsur pribadi yang mempengaruhi soal tersebut. Selanjutnya ada praktis, yaitu mudah dilaksanakan dan mudah untuk diskor. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi hasil tes itu adalah faktor dari guru atau penilai hasil tes. Nah, penilai dapat mempengaruhi terjadinya kesalahan hasil tes karena ada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada subjektivitas penilai. Nah, hal ini terjadi misalkan ada suatu guru yang beliau itu kurang memahami tulisan dari siswa yang mohon maaf itu jelek. Jadi tidak sedikit dari guru yang langsung menyalahkan jawaban dari siswa tersebut, sehingga hasil dari soal tes esai yang dilakukan oleh siswa itu cenderung jelek. Nah, selanjutnya adanya kecenderungan penilai. Misalkan ada guru itu yang beliau itu dalam tanda kutip murah dalam nilai, dan ada seorang guru yang dalam tanda kutip mahal dalam melakukan penilaian. Maka dari kecenderungan penilaian yang seperti itu, maka juga akan mempengaruhi hasil dari soal tes esai. Lalu selanjutnya ada halo effect, yakni adanya kesan penilai terhadap siswa. Nah, kesan penilai ini bisa berasal dari guru lain atau dari guru itu sendiri. Misalkan ada siswa yang memiliki kesan buruk dari guru lainnya, maka guru tersebut pasti akan mendapat terpengaruh dari kesan buruk siswa yang telah guru tersebut ketahui, dan itu akan berpengaruh dari hasil tes yang telah dilaksanakan oleh siswa. Nah, selanjutnya, hasil penilaian terdahulu yang telah diperoleh siswa. Jadi misalkan, siswa pada ulangan-ulangan sebelumnya itu selalu mendapatkan nilai baik, maka akan dapat mempengaruhi penilai untuk memberikan hasil penilaian yang lebih baik dari yang sebenarnya. Demikian pula sebaliknya. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga itu ada faktor siswa atau yang dinilai. Siswa juga mempengaruhi kesalahan hasil tes, yang antara lain disebabkan karena yang pertama ada suasana hati siswa. Misalkan pada saat mengerjakan tes, siswa itu merasa sedang sedih atau tertekan. Maka siswa yang merasa sedang sedih atau tertekan itu akan memperoleh hasil penilaian yang buruk. Jika suasana hati siswa itu gembira atau cerah, maka akan memberikan hasil yang baik. Nah, keadaan fisik siswa ketika melaksanakan tes itu juga mempengaruhi. Misalkan pada saat mengerjakan tes, siswa itu mengalami pusing kepala, atau perutnya itu mulas dan sakit gigi dan lain sebagainya. Maka saat siswa merasakan ketidaknyamanan karena keadaan fisik tersebut, siswa akan kehilangan konsentrasi dan hasil dari tes itu juga akan buruk. Begitu pula sebaliknya. Lalu faktor yang terakhir itu adalah faktor nasib. Jadi misalkan siswa itu sudah berusaha dengan baik, sudah belajar dengan baik, tetapi jika nasibnya itu buruk, maka itu juga kadang-kadang mempengaruhi dari hasil tes. Begitu pula sebaliknya. Nah, faktor yang selanjutnya adalah faktor situasi pada saat pelaksanaan tes. Nah, faktor situasi ini ada dua, yaitu misalkan ada suasana yang gaduh, entah itu di dalam ruangan tes atau di luar ruangan tes. Karena tidak sedikit siswa yang akan kehilangan fokusnya karena suasana yang gaduh tersebut. Lalu situasi yang kedua itu adanya situasi yang pengawasan saat melakukan tes itu terlalu ketat.
maka akan menimbulkan situasi di mana siswa tersebut tertekan. Oleh karena itu, ini juga ada kaitannya dengan faktor yang sebelumnya, yaitu faktor siswa. Tadi di mana siswa itu merasa tertekan, maka akan menghasilkan hasil dari ujian tes esainya itu tidak baik. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan soal esai. Nah, untuk kelebihan, yang pertama itu ada pembuatan soal esai yang lebih relatif mudah dan bisa dibuat dalam waktu yang singkat. Nah, hal ini disebabkan karena pada umumnya banyak soal yang tidak lebih dari 10 soal. Jadi semasa saya SD, SMP, SMA itu selalu menemukan soal esai itu hanya 5 soal. Nah, perusahaan yang kedua, karena siswa dituntut untuk menjawab dengan rinci, maka proses berpikir siswa dan ketelitiannya bisa dilihat. Nah, yang ketiga, siswa bebas mengutarakan ide dan kreativitasnya dan menitik beratkan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Yang keempat, hasil tes lebih dapat mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Setelah itu, kekurangan soal esai. Nah, yang pertama, ruang lingkup yang disajikan kurang menyeluruh. Ini maksudnya soal esai kan biasanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan materi kan. Nah, karena soal esai mengharuskan siswa menjawab dengan penjelasan yang lebih panjang, sehingga jumlah soal yang diberikan itu terbatas. Akibatnya tidak semua topik itu bisa diuji, sehingga hanya sebagian ruang lingkup materi yang dapat dinilai. Yang kedua, dalam pemeriksaan dan penyekorannya sering kali dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Nah, karena soal esai kan memerlukan penilaian atas jawaban yang panjang kan. Nah, penilai ini sering kali subjektif, berbeda gitu sama soal pilihan ganda yang memiliki jawaban yang sudah pasti benar atau salah. Nah, setelah itu yang ketiga, penilaian hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Nah, jika penilai itu kurang menguasai materi yang diujikan, maka hasil penilaiannya ada kemungkinan dapat merugikan siswa. Nah, setelah itu yang keempat, memerlukan waktu yang relatif lama untuk memeriksanya. Nah, karena pola jawaban siswa ini beraneka ragam, maka butuh waktu gitu yang lama untuk memeriksa jawaban siswa. Setelah itu dilanjutkan oleh teman saya. Solusi. Di sini ada 9 solusi. Yang pertama, rumuskan pertanyaan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kedua, rumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Bahasa dalam soal harus sederhana dan mudah dimengerti untuk menghindari ambiguitas. Ketiga, tentukan batasan jawaban yang diinginkan. Dengan menetapkan batasan untuk jawaban, kita membantu siswa lebih fokus pada poin-poin penting tanpa memberikan jawaban yang terlalu luas. Selanjutnya, usahakan jawaban relatif pendek. Pertanyaan hendaknya disusun agar jawaban yang diberikan siswa cukup ringkas. Kelima, rumuskan pertanyaan-pertanyaan itu sedemikian rupa sehingga menuntut siswa memperlihatkan proses berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, atau evaluasi. Hanya pada saat penyekoran sebaiknya dilakukan per nomor soal bukan per siswa supaya membantu mengurangi bias. Buatlah petunjuk cara mengerjakan dan bobot penyekoran. Memberikan petunjuk yang jelas dan spesifik mengenai bagaimana cara mengerjakan soal serta bobot skornya sangat penting. Selanjutnya, sedapat mungkin tidak memberikan kesempatan untuk memilih di antara beberapa soal yang diberikan. Jika bisa atau memungkinkan, hindari memberikan pilihan di antara beberapa soal. Ketika siswa diberikan pilihan, beberapa mungkin memilih soal yang mereka anggap lebih mudah. Selanjutnya, yang terakhir, soal yang diujikan sebaiknya diperbanyak dengan difotokopi atau di stencil. Selanjutnya yaitu bentuk soal esai berdasarkan cara penyajian soal, di mana dibagi menjadi dua, yaitu esai berstruktur dan esai bebas, di mana esai berstruktur ini merupakan esai yang disajikan secara terperinci, di mana soal dibagi menjadi beberapa bagian yang disusun dari yang paling sederhana ke paling kompleks. Seperti pada contoh soal untuk menentukan sebuah gambar sketsa grafik pada fungsi f. Nah, itu kan siswa dibimbing untuk mencari
koordinat titik potongnya dulu, baik sumbu X maupun sumbu Y-nya. Lalu diarahkan untuk mencari informasi lainnya sehingga dapat menggambar sebuah sketsa grafik. Lalu selanjutnya yaitu esai bebas, di mana esai bebas merupakan esai yang disajikan secara global atau tidak terperinci. Nah, dalam menjawab soal ini, siswa dibebaskan untuk menggunakan rumus apa saja asalkan jawaban tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Nah, soal dengan satu permasalahan itu dapat dikategorikan dengan esai bebas. Lalu, selanjutnya yaitu bentuk soal esai berdasarkan pola jawaban dan langkah pengerjaan, di mana pada bentuk soal esai berdasarkan pola jawaban dan langkah pengerjaan ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk esai objektif dan bentuk esai non-objektif. Nah, bentuk esai objektif ini adalah bentuk esai dari sekumpulan jawaban dengan rumusan yang pasti, sehingga dapat dilakukan sebuah penskoran secara objektif. Untuk soal bentuk esai objektif ini, dapat dibuatkan sebuah kunci jawaban maupun pedoman penskoran. Nah, artinya pada soal bentuk ini itu dapat dikoreksi oleh orang lain atau guru lain. Dengan hasil penskoran tidak jauh berbeda, karena terdapat pedoman perskoran. Nah, pada bentuk esai soal ini, itu dia memiliki jawaban yang konvergen atau jawaban yang pasti. Dan dapat dijawab dengan beberapa alternatif jawaban. Selanjutnya yaitu bentuk esai non-objektif, di mana bentuk esai non-objektif ini menuntut siswa untuk merancang sesuai dengan pendapat, pikiran, atau pola pribadi dari siswa. Nah, pada bentuk esai non-objektif ini, mengapa dikatakan non-objektif? Karena dapat saja siswa itu menjawab dengan jawaban yang bahkan tidak terpikirkan oleh guru. Nah, bentuk jawaban dari soal non-objektif ini adalah divergen. Nah, seperti pada contoh, diketahui segitiga ABC dengan alas 20 cm dan tinggi 30 cm dengan luas segitiga PQR itu sama dengan luas segitiga ABC. Tentukan panjang alas dan tinggi segitiga PQR. Nah, bisa saja siswa itu kan menjawab alasnya 30 cm dan tingginya 20 cm. Bisa saja siswa itu menjawab dengan alas 10 cm dan tinggi 60 cm. Kan yang penting memiliki luas segitiga yang sama. Ataupun sebaliknya. Kan itu menimbulkan beberapa kemungkinan jawaban. Berbeda dengan esai objektif, di mana pada esai objektif ini hanya dapat menimbulkan beberapa alternatif jawaban dengan hasil akhir yang pasti. Nah, gimana sih pedoman penskoran dari esai objektif itu? Nah, berikut merupakan pedoman penskoran dari soal esai objektif tadi, di mana 5T ABCD dan dengan instruksi soal yaitu A gambarkan 5 dengan tepat kan. Nah, itu jika siswa berhasil menjawab soal-soal tadi dengan benar dan sesuai konsep akan mendapatkan skor. Nah, berarti berdasarkan pedoman penskoran ini, itu secara umum pada dasarnya pedoman penskoran untuk soal tes esai itu dilakukan oleh guru atau penilai itu sendiri. Misalkan suatu guru itu akan melakukan soal tes esai, maka guru tersebut selain membuat dari soal, guru juga harus membuat kunci jawaban dan pedoman penskorannya. Jadi pedoman penskoran itu dibuat oleh guru tersebut sebelum guru tersebut itu mengeteskan soal tes esai itu kepada siswa. Jadi pedoman penskorannya ini itu harus bersifat objektif. Nah, pedoman penskorannya secara umum itu, misalkan siswa itu sudah mengetahui atau memahami soal, bisa dinilai dari cara siswa menuliskan jawaban, diketahui, ditanya, dijawab. Itu misalkan guru memberi poin 1. Lalu siswa bisa mematematisasi dari pertanyaan yang telah diberikan, itu misalkan bisa diberi poin 1. Lalu siswa juga bisa memilih rumus yang akan digunakan, itu bisa diberi poin 1. Dan seterusnya sampai pada hasil akhir, itu siswa bisa diberi poin 1 jika jawabannya benar. Nah, untuk skor maksimum itu akan dihitung sesuai poin-poinnya tadi. Misalkan guru menetapkan skor maksimum dalam satu soal itu 5. Ya sudah, dari 5 skor itu saat dibagi satu per indikator-indikatornya tadi, per langkahnya tadi. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jika ada pertanyaan, Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like. thank you.